nggak satu pun doa yang saya lafalkan itu bisa menembus, bisa dikatakan hantu ya, aku menyebutnya hantu. Jadi hantunya ini tetap berdiri kokoh di depan saya, tetap mengintimidasi saya. Dan yang paling akhir itu ingat saya, bacaan saya yang paling akhir itu malah surat Al-Falaq teman-teman ya. Al-Falaq itu mampu, saya melihat lafaz Al-Falaq itu keluar dari mulut saya dan mampu menembus kedua pengantin tersebut teman-teman. Nah setelah itu pengantinnya ini hilang. Begitu kedua pengantin ini hilang, otomatis saya membangunkan suami saya karena suami saya terlelap. Saya membangunkan, saya menceritakan apa yang saya alami dan beliau menenangkan, sudahlah nggak bakalan ada apa-apa, katanya seperti itu. Ya sudahlah, intinya ditenangkan lah. Ya setelah kejadian itu ya saya pun tetap berpositif thinking, mungkin halu atau saya kecapean, yang namanya orang hamil ya teman-teman, mungkin bawaan karena dapat cerita dari tetangga jadi kayak kebawa ke pikiran, jadi saya mikirnya seperti itu. Tetap saya nggak percaya. Jadi kalau anak saya cerita, Bu di sana ada ini ada itu, di belakang pohon pisang ada pocong atau apa, saya tetap tidak percaya karena saya mikirnya anak kecil itu halu, anak kecil itu, pokoknya saya nggak percaya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi setelah itu suatu hari itu, setelah kejadian itu aku tetap melakukan rutinitas seperti biasanya, jadi merasa baik-baik saja, nggak ada apa-apa lah, mikirnya seperti itu. Dan waktu itu kandungan aku memasuki 5 bulan ya teman-teman, masuk 6 bulan ya. Jadi kandungan aku itu udah gerak-gerak, udah istilahnya sudah, aku rutin ke posyandu, rutin ke bidan untuk memeriksakan kandungan juga. Dan suatu sore kita ngobrol di ruang tamu bertiga ya teman-teman, aku, anakku dan suami aku. Terus tiba-tiba itu tetangga sebelah, yang kebetulan Pak Ustadz ya teman-teman, tetangga sebelah itu datang ke rumah bertamu. Kemudian beliau menceritakan bahwa rumah atau tepatnya tempat tidur aku itu dulunya adalah tempat sesaji sekaligus tempat meninggalnya dukun perempuan pemilik rumah pertama yang aku beli tadi teman-teman. Jadi beliau mengatakan bahwa almarhumah ibunya Mas Pur atau ODGJ yang di teras itu meninggalnya itu di kamar yang aku tempati itu teman-teman. Jadi begitu beliau menceritakan seperti itu, jadi otomatis aku kan merasa astagfirullahaladzim, ternyata kamar yang aku tempati itu tempatnya meninggal, ternyata tempatnya ritual. Tapi ya mau gimana lagi, udah dibeli, udah ditempati juga kan, kita nggak mungkin kan kita langsung gimana ya, namanya udah kebeli juga kan. Sepulangnya beliau ya udah kita menenangkan diri, setelah itu kita istirahat ya teman-teman. Kita memasuki kamar bertiga lagi nih, mau tidur nih ceritanya. Tapi aku itu nggak bisa tidur teman-teman, anehnya tuh kayak suami sama anak udah tidur tapi akunya nggak bisa tidur, gelisah gitu teman-teman. Dan tepat tengah malam itu ya teman-teman, antara sadar dan tidak itu aku seperti melihat atap rumah itu, pokoknya pandangan aku ke atas gitu teman-teman. Tiba-tiba itu aku dengar suara berdengung kayak di atas langit itu ada rembulan teman-teman ya, yang gede banget, tapi itu dikelilingi oleh manusia berjubah hitam. Ada 7 manusia berjubah hitam dan ada 2 orang itu yang dari ujung yang berjauhan. Jadi yang satu misalnya di ujung utara, yang satunya di ujung selatan. Nah kedua orang ini sama-sama mengintip aku, yang aku itu perasaanku waktu itu posisiku di tengah-tengah pelataran gitu teman-teman. Di tengah-tengah pelataran aku sedang memandang bulan, sedangkan bulan di atas itu dikelilingi oleh 7 manusia yang berjubah hitam tadi. Dan juga di kanan kiri aku ada 2 orang yang mengintip dari sisi kanan dan dari sisi utara, dari sisi selatan dan dari sisi utara. Udah gitu rembulannya itu kayak ada suara yang berdengung, sedangkan 7 orang yang berjubah hitam itu kayak melafalkan, nggak bahasanya aku nggak paham, intinya itu kayak melafalkan kayak doa apa tapi aku nggak paham gitu teman-teman. Dan waktu itu rembulannya itu lari teman-teman, kayak dikejar sama ke-7 manusia berjubah hitam tadi. Jadi rembulannya itu
berlari ke arah yang tak tentu gitu teman-teman, sedang aku cuma bisa tercengang memperhatikan rembulannya sama manusia yang berjubah itu. Nah suatu saat itu rembulannya itu tiba-tiba meluncur ke bawah teman-teman, kayak sedangkan aku itu spontanitas kayak tangan aku begini kayak mau nerima rembulannya gitu teman-teman, sedangkan orang yang dari sisi mengintip dari sisi kanan dan sisi kiri tadi itu berlarian maunya itu juga nangkep rembulannya itu. Taunya pas rembulannya udah ketangkep tanganku teman-teman, tiba-tiba itu ketangkep tanganku tapi itu merosot ya, kalau orang Jawa bilang itu merucut teman-teman. Jadi begitu aku tangkap begini dia lolos ke bawah ngenai kaki aku teman-teman. Begitu rembulannya itu jatuh kan di kaki aku, tapi berubah rembulannya itu jadi telur teman-teman, yang telurnya itu pecah, kondisinya pecah. Jadi begitu telur itu pecah, aku tuh kayak spontanitas aku merasa yang jatuh yang pecah itu bukan rembulan bukan telur, tapi aku merasa itu bayi aku, bayi kandunganku gitu. Jadi aku nangis kejer teman-teman. Nah begitu aku nangis kejer otomatis aku kan kayak tersadar gitu ya teman-teman.